Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar adik-adik semua? Baik ya? Pak. Sehat, Pak. Ada yang sakit mungkin? Sakit hati, Pak. Sakit hati? Nggak ada ya? Semua sehat semua ya? Ya, Ada yang mungkin flu, gejala-gejala? Nggak ada ya? Ada, oke. Untuk kegiatan kali ini, saya akan melakukan layanan klasikal. Layanan klasikal itu kalau di bimbingan konseling itu mengisi materi, layanan untuk mengisi materi. Nah, ke depan saya 45 hari ke depan, saya akan membantu Bu Sri untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan konseling. Jadi mohon bantuannya adik-adik, kita bekerja sama bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Adik-adik belajar materi yang nanti akan saya sampaikan, dan saya akan belajar gimana sih caranya ngajar. Itu ya adik-adik ya? Ya. Oke, sebelumnya sudah pernah mendapatkan layanan klasikal belum? Kelas selama pandemi ini? Via Zoom mungkin? Belum? Mata pelajaran lain ada yang menggunakan Zoom mungkin? Ada ya? Dari PPL lain juga sudah ada yang menggunakan Zoom? Sudah ada ya? Nggak tahu? Belum? Ya Nggak mungkin tahu. nanti biasanya awal bulan nanti anak-anak sudah mulai aktif. Pakainya mic, Pak. Gitu. Sebelum memulai, yuk kita berdoa dulu yuk. Semoga kegiatan hari ini lancar. Adik-adik juga bisa melaksanakan layanan klasikal dengan baik, sehingga adik-adik bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Salah satu memimpin berdoa siapa? Silakan. Ketua kelas, Pak. Ketua kelas, mana ketua kelasnya? Afrizal ya, Afrizal. Afrizal nggak ada. Selain Afrizal, ayo siapa? Denny Anjar mungkin, Denny Anjar. Pimpin doa teman-temannya dong, ayo. Denny Anjar. Bisa, Pak. Lah, kok nggak bisa? Ayo latihan memimpin. Coba yuk. Mari teman-teman semua, sebelum mengawali kegiatan kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai saja. Denny Anjar. Mana nih Denny? Kok malah ditutupi wajahnya? Ayo coba Denny Anjar. Dipimpin teman-temannya yuk. Ini teman-teman kalian ada yang bilang kodenya error. Ayo Rizky Syakban. Pimpin doa Rizky Syakban. Rizky Syakban. Halo. Ayo coba temannya dipimpin doa. Mimpinnya gimana, Pak? Mari teman-teman sebelum memulai kegiatan berdoa dimulai. Gitu juga. Teman-teman sebelum mulai kegiatan belajar, doa mulai. Sopo. Sudah memimpin doa? Doa selesai. Oh iya, selesai. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita menggunakan layanan klasikal via Zoom.
Jadi adik-adik nanti akan saya beri materi. Materinya tentang sikap pantang menyerah. Bentar ya. Nah, kelihatan nggak ya? Share screen saya kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, nanti untuk selama layanan kali ini adik-adik silakan memperhatikan. Adik-adik juga menulis. Silakan apa-apa saja yang menurut adik-adik penting, silakan ditulis. Dan adik-adik nanti akan saya kasih kesempatan untuk menanggapi atau bertanya mengenai materi tentang menumbuhkan sikap pantang menyerah. Paham ya adik-adik? Paham ya? Paham. Oke, sebelum memulai materi, kita alangkah baiknya ice breaking dulu. Kita main game dulu supaya adik-adik semua di sini bisa apa ya? Cair suasananya supaya nggak tegang-tegang banget lah. Kita main tebak gambar ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Buku. Ini gambar membentuk kalimat. Buku cerita. Apa? Buku cerita, Pak. Buku cerita. Siapa yang jawab itu tadi? Wajar. Siapa? Faza. Fajar. Selanjutnya ya, ini gambar apa ini ya? Nah, ini gambar apa? Tenaga listrik. Apa? Tenaga listrik. Tenaga listrik. Oke, ini Oppo A3 ini bisa menjawab dengan baik, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Ini gambar apa? Online, Pak. Hah? Tepuk tangan online. Apa? Sebelum makan mencuci tangan. Sebelum makan cuci tangan. Bener gak kira-kira? Salah. Salah ya. Gambar apa ini? Ada yang bisa jawab? Denny. Roti panggang. Roti panggang. Ada yang bisa jawab? Oh, Ayo, roti coba. Yang bisa jawab akan saya kasih hadiah. Tangan panjang. Tangan panjang. Hadiahnya berupa ucapan selamat. Kuota, Pak. Kuota. Apa? Itu tadi saya ada dengar suara-suara yang hampir benar tuh jawabannya. Ini gambarnya membentuk kata tumpangan gratis. Kok teman gratis, Apa, Pak? Pak? Iya kan? Lu kok bisa, Pak? Kata apa? Tumpangan gratis. Tua. A-nya diganti M, jadi tum. Pangan, T-nya diganti P, jadi pangan. Tumpangan. Bener, Pak. G, roti, O-nya diganti A. Gratis. Anjay. Salah. Bentar, teman-teman kalian ini ada yang nggak bisa masuk, itu kita apa ya? Kita langsung masuk materi ya, Dede ya. Semuanya siap? Siap. Aldiansyah siap nggak itu? Aldiansyah mana nih? Coba semuanya dibuka. Selalu siap, Pak. Aku, Pak. Apa kameranya dibuka dong? Saya pengen lihat wajah kalian gitu loh. Wajah anak-anak 10 TKR 1 ini ganteng-ganteng nggak sih? Wah, mantap. Ganteng ya? Belum mandi, Pak.
Belum mandi nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah semangat untuk mengikuti mata pelajaran BK ini. Luar biasa itu. Iya. Tapi besok ya jangan Iya. diulangi. Kalau bisa mandi dulu, sarapan. Udah, Pak. Udah. Oke, kita masuk materi ya. Ya. Oke, materi yang saya sampaikan ini temanya tentang menumbuhkan sikap pantang menyerah. Itu dicatat, Pak. Oh, dicatat nggak apa-apa, silakan. Enggak juga nggak apa-apa, terserah kalian. Tapi iya. nanti saya di belakang akan kirimkan link video. Link video ini nanti tentang sikap pantang menyerah dan kalian nanti harus menanggapi. Menanggapinya nanti lewat Google Form. Nanti saya share juga di grup. Gitu ya. Berarti kalau nggak tulis boleh Pak. Gimana? Nanti nunggu video nulisnya. Iya, setelah nonton video baru kalian tanggapi videonya pakai Google Form. Nanti saya share. Link videonya juga nanti saya share di grup. Ya, Oke? Pak. Ya. Oke. Sikap pantang menyerah. Ada yang tahu nggak sikap pantang menyerah itu apa sih? Jangan pantang menyerah untuk Iya. mengejar. Coba sebutkan nama dulu. Soalnya saya nggak tahu yang jawab siapa. Denny. Denny. Akui. Jangan tunjuk-tunjukkan. Kalau bisa itu kalian inisiatif. Saya Pak. Gitu loh. Jangan pantang menyerah. Sikap pantang menyerah. Apa sih sikap pantang menyerah itu? Ada yang tahu nggak? Agak tahu sedikit Pak. Hah? Agak tahu. Apa? Coba jawab. Sebisa kalian aja, nggak ada yang salah. Sama saya itu nggak ada yang salah pokoknya. Mudah menyerah untuk Tidak mudah menyerah untuk apa? hal-hal yang susah. Oh, tidak mudah menyerah untuk hal-hal yang susah. Ada yang mau melengkapi nggak nih teman-teman yang lain? Sebelum akan gitu Pak. Gimana? Denny. Denny, coba Denny jawab. Sikap pantang Bentar, Pak. menyerah. Apa? Kamu jangan senyum-senyum sendiri kamu. Loh, malah pergi Denny. Kemana dia? Dandi? Mana Dandi? Fazza ini sambil tiduran, Fazza. Kamu kok sambil tiduran? Gak sopan kamu ya. Gak sopan, Pak. Duduk. Gak Pak. Oke, ini pengertian sikap pantang menyerah. Bisa dilihat adik-adik. Sikap pantang menyerah itu tidak mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai rintangan. Kalian pasti kan pernah nemu yang namanya rintangan toh. Ada yang hidupnya lempeng-lempeng aja, nggak punya rintangan, nggak punya masalah. Ada nggak? Gak ada. Nggak ada ya. Semuanya Pasti ada. semua orang pasti punya rintangan, punya masalah. Nah, yang dinamakan sikap pantang menyerah ini dia tidak mudah patah semangat. Kalau dia ada masalah, kalau dia ada problem, kalau dia ada sesuatu yang mengganjal itu dia nggak mudah untuk menyerah. Selalu bekerja keras untuk mewujudkan tujuan. Menganggap rintangan, hambatan selalu ada dalam kegiatan. Jadi yang namanya hambatan, rintangan, kalau kalian melakukan sesuatu itu pasti selalu ada. Zoom meeting kayak gini ada hambatannya nggak Pak? Ada kan? Kendala sinyal, kuota, belajar daring juga ada hambatannya. Nah kalau kalian punya sikap pantang menyerah, tentu kalian harus bisa mencari solusi dari permasalahan-permasalahan kalian. Nah kalau di istilah sikap pantang menyerah, kalau di istilah bimbingan konseling atau di istilah psikologi, itu diatur dalam kecerdasan adversity atau adversity quotient. Ya, ini ya, sikap pantang menyerah termasuk dalam kecerdasan individu dalam mengubah hambatan menjadi peluang. Ya. Seseorang dikatakan cerdas bisa mempunyai sikap pantang menyerah kalau dia itu bisa mengubah hambatan menjadi peluang. Nah, ini kita
baca teori tentang adversity quotient. Kalian pernah dengar istilah IQ nggak? Intelligence quotient, kecerdasan intelektual. Pernah dengar nggak? Ya. IQ kalian jongkok. Ada yang pernah dikatain seperti itu nggak? IQ-mu jongkok nih. Ada yang pernah dikatain seperti itu nggak sama teman-teman kalian? Ada ya? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Jadi kalau IQ, IQ, tulisannya IQ, itu kecerdasan intelektual, kecerdasan kemampuan kalian dalam belajar. Cepat lambatnya kalian memahami belajar itu yang ngatur IQ. Ada lagi emotional quotient, emosi, kecerdasan emosi. Itu kemampuan kalian dalam mengendalikan emosi kalian. Kalau kalian gampang marah, berarti kecerdasan emosi kalian itu rendah. Nah, kalau adversity quotient ini adalah kemampuan kalian mengubah hambatan menjadi peluang. Kemampuan kalian untuk tidak mudah menyerah. Itu diatur dalam adversity quotient. Paham ya? Paham. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Semakin tinggi kecerdasan adversity kalian, maka kemampuan kalian dalam menghadapi kesulitan itu semakin bagus. Ya. Kalau kalian punya sikap pantang menyerah, berarti kecerdasan adversity kalian itu bagus. Caranya gimana nanti mengolah kecerdasan adversity? Nanti akan kita bahas di belakang. Nah, ini sebaliknya tambah rendah IQ-nya, maka kemampuan dia dalam mengatasi kesulitan itu semakin buruk. Nah, ini kalau teori berdasarkan dari Paul, itu ada 3 tingkatan. Ada quitters, campers, sama climbers. Kita bahas. Nah, quitters itu ibarat kalian itu sedang berada di bawah gunung. Kalian hanya bisa melihat puncak gunung. Kalian nggak pengen untuk naik ke atas bukit gunung. Nah, ini quitters. Kalian dianggapnya quitters. Nah, ini quitters nih. Nah, campers, kalian itu orangnya mudah puas. Ketika kalian sudah mencapai sesuatu, kalian nggak pengen melihat ke atas lagi. Kalian nggak pengen untuk sampai ke atas lagi. Padahal kalian itu sebenarnya punya kemampuan untuk naik lagi loh. Tapi kalian itu tidak memiliki sikap yang seperti itu. Nah, climbers ini adalah anak-anak yang punya semangat, daya juang, pantang menyerah yang bagus. Nah, ini dikatakan climbers kalau menurut teori. Nah, kita bahas yang pertama quitters ya. Quitters ini adalah tidak memiliki sikap pantang menyerah. Nah, dia itu nggak punya sikap pantang menyerah dalam hatinya itu. Kalau menurut Paul dia dikatakan sebagai quitters. Quitters ini ciri-cirinya seperti ini, cenderung meninggalkan impian-impian. Kalau kalian punya impian, kalian nggak ada niatan untuk mewujudkannya. Orang yang pada akhirnya hanya dapat berandai-andai, cuma berandai-andai tok, halu. Ada nggak dari kalian yang seperti ini? Ada? Afrizal Putra seperti ini nggak? Afrizal Putra, kamu seperti ini nggak? Enggak. Enggak ya? Iya. Kira-kira ciri-ciri apa lagi nih yang bisa kalian sampaikan selain ciri ini yang termasuk dalam kategori quitters? Muhammad Davin, coba. Saya pengen dengar suara Muhammad Davin. Bisa contohkan pada saya nggak quitters itu yang seperti apa? Nggak tahu, Pak. Gimana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ini loh dibaca loh. Quitters itu tidak memiliki sikap pantang menyerah. Nah, contohnya seperti apa? Gampang menyerah. Gampang menyerah. Pada saat apa? Saat gagal. Saat gagal, dia nyerah gitu ya. Kamu Ya. pernah nggak kayak gitu, Davin? Enggak, Pak. Nggak pernah Nggak ya? pernah.
Oh, berarti Hmm. kamu bukan anak yang masuk dalam kategori quitters ya? Iya. Oke, Oh, bagus. enggak. Lah ini ciri-ciri lain dari quitters. Itu mudah mencari pelarian, kayak minum-minuman beralkohol, merokok. Dari kalian ada yang merokok nggak? Dandi, Pak. Dandi. Dandi. Dandi merokok, Dandi. Afrizal, Pak. Afrizal minum minuman keras, Pak. Kok aku? Minum minuman keras, es batu. Aku itu. Mari Mas, Pak. Es Mari, batu. Mas. Mari Mas. Mengkonsumsi Ini, Pak. narkoba itu biasanya dia kalau lagi gagal dia cari pelarian-pelarian yang seperti ini. Konsumsi narkoba, nonton TV secara berlebihan, atau kalian mungkin main game secara berlebihan, main Mobile Legends, PUBG secara berlebihan. Lah, Nah, biasanya Dapin, Pak. Dapin tuh. Betul, Main Pak. PUBG. Malam, Pak. gitu ya. Nah ini ciri-ciri yang lain dalam membina hubungan, dia tidak kesulitan menemukan Afrizal main FF, Pak. jarang terbentuk. Orang-orang quitters ini biasanya dia jarang bergaul, suka menyendiri, males membuka diri untuk berteman dengan siapapun. Ada nggak ya di sini yang kayak gitu? Aku males Pak kalau berteman sama Ada. orang-orang, saya males kenalan. Ini contoh lain dari quitters, ciri-ciri lain. Cenderung menolak perubahan. Menghindar kalau ada peluang keberhasilan. Kalau ada peluang dia bukannya memaksimalkan peluang, tapi dia malah menghindar. Nggak usah males paling itu susah, nggak usah lah. Nah itu ciri-ciri quitters. Paham ya ciri-ciri quitters ya? Contohnya ya. Paham. Tadi quitters kan sudah saya jelaskan. Quitters itu adalah kategori anak yang tidak memiliki sikap pantang menyerah. Nah, ciri-cirinya tadi sudah kalian baca. Tadi juga ada beberapa dari teman kalian yang mencontohkan, bagus. Selanjutnya ada camper. Ya, kalau tadi itu quitters, yang kedua camper. Campers ini memiliki sikap pantang menyerah yang rendah. Dia itu punya sikap pantang menyerah, tapi dia itu rendah. Paham ya? Paham. Ciri-cirinya nih bisa kita lihat. Dia itu cukup senang dengan sesuatu yang telah diusahakannya dan mengorbankan kemungkinan untuk melihat atau mengalami apa yang terjadi. Apa yang masih mungkin terjadi. Jadi dia itu udah cukup loh. Dia itu merasa bahwa, oh saya udah sampai di sini, ya udah saya cukup. Saya nggak pengen bekerja keras lagi. Saya merasa saya sudah sampai pada titik teratas saya. Padahal dia itu bisa loh melakukan sesuatu hal yang lebih. Nah kalau campers itu dia itu nggak ada kemampuan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dia itu merasa sudah cukup. Yang kedua ini melepaskan kesempatan untuk maju yang sebenarnya masih dapat dicapai jika energi sumber dayanya diarahkan dengan semestinya. Kurang lebih sama ya. Ya. Ada yang mau mencontohkan lagi camper? Jika melakukan sesuatu merasa cepat puas, Pak. Merasa cepat puas ya. Afrizal nih benar. Tepuk tangan dong buat Afrizal nih. Walaupun kayaknya belum mandi. Kamu belum mandi Afrizal? Baru bangun tidur, Pak, langsung ikut. Bangun tidur itu, Pak. Waduh, bangun tidur. Baru bangun tidur aku. Dobol lu, masa dobol Zal. Ini ciri-ciri yang lain ya. Ciri-ciri yang lain itu tidak mau mencari peluang dan merasa puas. Tadi yang seperti dikatakan Afrizal, biasanya mau mengambil cara yang tidak terlalu beresiko tinggi. Nah, kalau ada resiko yang tinggi-tinggi itu dia biasanya males. Saya yang gampang-gampang aja. Saya yang menurut saya bisa aja lah. Padahal dia belum tentu stuck di situ aja. Dia bisa loh sebenarnya untuk naik ke atas. Sampai sini paham campers? Paham. Paham ya? Coba Zaki mana Zaki? Halo Zaki.
Itu HP-nya cuma ditaruh apa Zakinya ke toilet mungkin ya? Rokok, Pak. Selanjutnya Rokok lagi ya, climbers Pak. ini, Dik. Lanjut ya kita ya. Tidur. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya climbers. Climbers ini apa, Pak? Climbers ini adalah memiliki sikap pantang menyerah yang tinggi. Dia itu punya sikap pantang menyerah yang cukup tinggi. Ciri-cirinya apa? Dia itu percaya sama dirinya sendiri. Satu. Kemampuan yang ada pada dirinya itu dia percaya. Dia memahami tujuan hidupnya. Dia punya tujuan hidup. Jadi nggak kalian itu kalau misalkan sekolah ya nggak cuma sekolah tok, tapi kalian itu ada cita-citanya, ada cita-cita yang pengen kalian raih. Yang kedua, meyakini setiap langkah kecil akan ada imbalannya. Dia itu paham kalau yang dia lakukan itu pasti ada imbalannya. Pasti ada manfaatnya. Mau belajar seumur hidup. Kalau kalian di sini mungkin yang berpikiran bahwa belajar itu cuma saat di sekolah, kalian salah. Karena ketika kalian lulus, kalian bekerja, itu kalian juga belajar. Untuk momen lain ini, coba yang mau mencontohkan siapa? Afrizal. Bentar. Dandi loh, Pak. Dandi belum pernah, Pak. Dan di mana Dandi? Nggak tahu. Denny Anjar. Kamu itu kalau ditunjuk ketawa-ketawa. Bentar, Pak. Coba ciri-ciri dari Bentar, Pak. orang yang masuk kategori climber ini apa? Bentar. Ya, saya Bentar ya, tunggu. Coba ada yang mau bantu Denny Anjar nggak? Siapa? Zaki nggak ada ini, kemana ini Zaki? Afrizal. Orangnya nggak pantang menyerah, Pak. Nggak pantang Menerima menyerah. rintangan. Afrizal. Menerima rintangan. Oke. Bagus nih Afrizal nih, jawab terus nih. Ini ciri lain ya, cenderung membuat segala sesuatu terwujud, menyukai tantangan. Dia itu suka kalau ada sesuatu yang sulit-sulit. Wah, ini kayaknya makananku banget nih. Aku hajar Nah, kayak gitu. Orang-orang yang punya sikap pantang menyerah seperti itu. Biasanya menggunakan kata-kata selalu ada jalan kok. Ayo kita kerjakan. Sekarang saatnya bertindak, ya, tidak menunda-nunda. Nah, itu sikap pantang menyerah seperti itu. Selanjutnya cara membangun sikap pantang menyerah. Ada beberapa ini. Yang pertama, mengakui kelemahan. Adik-adik sadar kelemahan adik-adik itu di mana. Kalian tahu apa yang harus diperbaiki. Kalian tahu bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan kalian. Ini mengakui kelemahan. Yang kedua, motivasikan diri. Kalian punya motivasi dari dalam diri untuk bergerak. Yang ketiga, yakin akan kemampuan kalian. Kalian itu punya kemampuan, kalian yakin kemampuan kalian ini bisa membawa kalian ke atas. Gitu loh. Perhitungan yang matang, kalian juga punya perhitungan. Dalam melakukan sesuatu, kalian harus bisa membaca kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depan. Sehingga kalian itu bisa mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin juga akan terjadi. Jangan lupa barengi dengan doa. Karena doa itu ya nomor satu ya. Kalau kalian melakukan sesuatu tidak berdoa, maka sesuatu tersebut tidak berkah tentunya. Terus berusaha. Kalau ada masalah, kalian harus terus berusaha dan belajar dari kegagalan. Paham ya? Halo? Paham. Paham, Pak. Oke, ini materi dari saya. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Jal. Coba kasih kesimpulan dong dari pertemuan kali ini. Kalian udah dapat pengetahuan apa aja? Yang belum ngomong siapa coba? Jangan Afrizal terus itu. Hari ini MVP-nya Afrizal berarti ya? Aku toh, Pak. Aku kan jawab, Pak. Oh iya. Aku support, Pak. Support. Kanan di kan aku.
Karena dia kan jawab Pak, aku Pak. Coba kesimpulannya apa sih dari materi kali ini? Kalian itu harusnya seperti apa? Ketika sedang apa? Terus harusnya kita itu Intinya nggak masuk. boleh menyerah. Siapa itu yang jawab? Pantang menyerah. Ya, Pak. Tentang menyerah dalam hal apa dong? Dalam hal yang mudah. Apa? Jangan itu. Agak mau. Coba Aldiansyah. Kasih kesimpulan dong Aldiansyah. Dibuang. Jadi kesimpulannya Mm-mm. kita jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Terus apa lagi? Never give up, Pak. Never give up. Never surrender. Never surrender. Cari giveaway, Pak. Never give up. Ini kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ya. Yang pertama, hambatan bukanlah sesuatu yang bisa menghambat kita dalam mencapai cita-cita. Jadi permasalahan itu bukan sesuatu yang menghambat, tapi permasalahan itu adalah batu loncatan supaya kita itu bisa berbuat lebih baik lagi. Untuk itu terus berjuang menghadapi setiap masalah dalam hidupmu. Jangan mudah menyerah. Tuhan bersamamu. Seperti itu materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari kalian semua? Yuk, nanya. Ada yang mau bertanya nggak? Pak, masuknya kapan, Pak? Apa? Masuknya kapan? Masuk apa? Masuk kapan? Masuk sekolah. Ya, Masuk sekolah. Ya sampai pandemi ini berakhir ya. Kita belum tahu pandemi ini berakhirnya kapan karena dari WHO itu Organisasi Kesehatan Dunia ini masih berjuang untuk mencari. Apa itu, Pak? Gimana? Pak, suntuk di rumah, Pak. Oh itu hoax. Hoax. Bosen, Pak. Bosen di rumah aja bosen ya. Iya, Pak. Kalian bisa ketemu kok sama teman-teman kalian, mungkin belajar kelompok kalau ada tugas. Tapi tetap memperhatikan Kasihan protokol Afrizal, kesehatan Pak. ya. LDR. Apaan anjir? Ada ADR, Pak. LDR. Afrizal LDR, Pak. Ini gimana nih? Ada pertanyaan tentang materi nggak? Aluzal. Apa semua sudah paham? Tuhan bersamamu, Pak. Gimana? Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Mungkin nanti pertanyaan akan dilanjutkan di WhatsApp aja ya. Kalau ada yang mau nanya, silakan kalian tanya di WhatsApp. Di WhatsApp. Terus setelah ini nanti saya akan mengirimkan link video. Link video ini nanti akan kalian tonton. Setelah kalian tonton, kalian silakan tanggapi video tersebut menggunakan Google Form. Nanti link Google Form-nya juga akan saya share. Paham? Paham ya? Ya, paham. Oke, kalau ada adik sudah paham, maka pertemuan kali ini saya akhiri. Ada yang mau memimpin doa? Afrizal terus, jangan Afrizal. Afrizal MVP dia. Jangan. Ketuanya Afrizal, Pak. Ketua Ketuanya kelasnya Afrizal. Afrizal. Selain Afrizal. Siapa? Rizky Syaban, coba Rizky Syaban. Kok saya lagi tuh, Pak? Gak apa-apa, doa penutup kamu lagi. Kamu bagian doa, seksi doa. Ayo. Gimana, Pak? Coba dong, coba ayo. Jangan malu-malu sama teman sendiri kalau kalian malu. Ayo coba sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, yuk kita berdoa teman-teman, berdoa dimulai gitu coba. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai.
Terima kasih ya untuk Rizky Syakban. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya hadir di pertemuan kali ini. Nanti ke depan kita juga ada pertemuan-pertemuan lagi. Mungkin menggunakan Google Meet, nggak lewat Zoom. Atau mungkin nanti bahas sesuatunya lewat Zoom, lewat WhatsApp group juga nggak apa-apa supaya hemat kuota ya. Ya. Oke, pertemuan saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik bisa silakan keluar